Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amal ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam kita sampaikan untuk Rasul junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Selamat datang anak-anakku semua di kegiatan MPLS SMP Negeri 3 Curug. MPLS adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Pada MPLS kali ini, kita akan membahas mengenai pengenalan protokol kesehatan dan penanganan COVID-19. Bersama saya, Ibu Ine Widya Puspita. Yuk kita berkenalan terlebih dahulu apa itu COVID-19 atau virus yang lagi viral ini. COVID-19 adalah kepanjangan dari coronavirus disease yang mulai dikenal pada tahun 2019. Maka dari itu dinamakan COVID-19. COVID-19 adalah virus corona jenis baru yang baru ditemukan pada tahun 2019. Tahukah kamu, corona artinya mahkota. Katanya sih tubuhnya runcing-runcing mirip mahkota. Karena dia adalah virus, maka bentuknya kecil sekali. Jadi kamu tidak dapat melihat dengan mata telanjang. Kalau kalian bisa bertahan hidup dengan makan, berbeda dengan corona yang akan membuat rumah di dalam tubuh manusia. Sebelum dia masuk ke dalam tubuh manusia, biasanya virus corona menempel di benda-benda sekitarmu, binatang peliharaanmu, bahkan orang-orang yang kamu kenal. Setelah memasuki tubuh manusia, virus ini juga bisa melompat melalui mulut dan hidung. Virus ini pandai melompat. Sekali melompat bisa sejauh 1-2 meter loh. Kira-kira sepanjang tubuh orang tua kalian jika sedang tidur. Setelah masuk di dalam tubuh manusia, virus ini bisa membuat batuk, pilek, demam, sakit tenggorokan, sulit bernapas, mudah merasa lelah, sampai hilang penciuman serta perasa loh. Tapi jangan takut ya, anak-anak yang sehat biasanya tidak akan sakit terlalu parah. Tetapi orang-orang tertentu seperti orang yang sudah tua, orang dengan penyakit tertentu atau yang lebih dikenal dengan komorbid, ibu hamil, dan adik bayi bisa sakit lebih parah karena virus ini. Jadi, kamu harus menjaga mereka bersama-sama ya. Siapakah mereka? Ya, mereka pahlawan penangkal COVID-19. Tentunya kalian juga bisa menjadi pahlawan tersebut dengan membantu mengusir virus COVID-19. Bagaimana caranya? Pertama-tama, kalian harus menjaga tubuh agar tetap sehat dan tidak menularkan ke orang lain. Di dalam tubuh, musuh terbesar virus ini adalah pasukan imun atau antibodi. Semakin kamu hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi dan berolahraga, semakin banyak pasukan imun yang akan menyerang virus ini. Pencegahan paling efektif dalam penularan virus ini, salah satunya jangan dekat-dekat banyak orang atau menjaga jarak. Oleh sebab itu, tetaplah belajar di dalam rumah selama virus ini masih mewabah. Kalau orang-orang berada di rumah masing-masing, akan menyulitkan virus ini menyebar secara luas. Dengan rajin bercuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik, salah satu upaya dalam mencegah virus ini melekat di tangan kita, karena virus ini sangat benci sekali dengan sabun. Atau selalu gunakan hand sanitizer dan tunggu hingga kering. Nah, kalau yang ini, selalu menjauhkan tangan kalian dari wajah agar virus COVID-19 tidak mudah masuk ke mulut, mata, dan hidung kalian. Jika kalian merasa tidak enak badan, segera ceritakan ke orang tua kalian
dan periksakan diri ke dokter jika diperlukan. Kemudian, jangan lupa gunakan masker agar virus ini terperangkap dan tidak bisa melompat dan menular ke orang lain. Saat kalian bersin atau batuk, selalu menutup hidung dan mulut kalian dengan tisu. Kemudian, jangan lupa membuang tisu ke tempat sampah. Dilanjutkan mencuci tangan kembali, atau kalian juga dapat menggunakan bagian dalam siku untuk menutup mulut dan hidung kalian ketika bersin dan batuk. Tapi tidak perlu khawatir, virus ini bisa dimusnahkan. Dengan pemberian vaksin 2 kali dapat meringankan gejala apabila tertular. Dengan menerapkan hidup sehat bersama-sama, pasti kita bisa melawan si COVID-19. Minimal dengan mengajak keluarga kalian untuk menjadi pahlawan penangkal COVID-19. Dengan pengenalan protokol kesehatan, salah satunya dengan mensukseskan vaksinasi, serta jangan lupa menerapkan 5M. Apa itu 5M? Yaitu yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan kalian dengan menggunakan sabun selama 20 detik. Kemudian, yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan. Serta yang terakhir, yaitu yang kelima, membatasi mobilitas. Kelima cara tersebut merupakan beberapa cara untuk melindungi diri dan melindungi negeri ini dari wabah COVID-19. Tetapi, jika kalian merasa tidak sehat, maka ada beberapa yang mesti kalian perhatikan apabila terindikasi COVID-19 dan penanganannya. Yang pertama, jika kalian merasa tidak sehat dengan kriteria demam tinggi 38 derajat Celcius yang disertai batuk atau pilek, maka istirahatlah yang cukup di rumah dan bila perlu banyak minum. Bila keluhan berlanjut atau disertai dengan kesulitan bernapas, sesak, atau nafas yang cepat, segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes. Pada saat berobat ke Fasiankes, yang kalian harus lakukan pertama kali yaitu menggunakan masker. Yang kedua, apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk atau bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan. Yang terakhir, usahakan tidak menggunakan transportasi massal. Kemudian, tenaga kesehatan atau nakes di Fasiankes akan melakukan screening suspek COVID-19. Jika memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka kalian akan dirujuk ke salah satu rumah sakit rujukan yang siap untuk penanganan COVID-19. Atau jika tidak memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka kalian akan dirawat inap atau dirawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter Fasiankes. Kemudian yang ketiga, jika kalian memenuhi kriteria suspek COVID-19, maka kalian akan diantar ke rumah sakit rujukan menggunakan ambulan Fasiankes didampingi oleh nakes yang menggunakan alat pelindung diri atau APD. Yang keempat, di rumah sakit rujukan akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi. Kemudian yang kelima, spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam setelah spesimen diterima. Dan jika hasilnya positif, maka kalian akan dinyatakan sebagai penderita COVID-19. Sampel akan diambil setiap hari dan kalian akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 kali berturut-turut hasilnya negatif. Jika hasilnya negatif, maka kalian akan dirawat sesuai dengan penyebab penyakit. Dan jika Anda sehat atau kalian sehat, namun yang pertama ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara terjangkit COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19, maka dapat menghubungi hotline center Corona untuk mendapat petunjuk lebih lanjut di nomor berikut, yaitu 119 extension 9. Anak-anakku semua yang ibu cintai, mari kita sama-sama menjaga diri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan belajar di rumah atau belajar online atau daring merupakan salah satu upaya mencegah virus tersebut mewabah.
anak Indonesia sehat, berkualitas, dan terlindungi. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.